Hi everyone, how is it going? Pernahkah kalian mendengar cerita tentang Maling Kundang? Atau cerita tentang Tangkuban Perahu? Atau cerita-cerita yang menarik lainnya yang biasanya diceritakan orang tua kepada kalian? Nah, itu adalah beberapa contoh dari yang akan kita pelajari ini, yaitu tentang narrative text. Narrative text is an imaginary story to entertain people. Jadi, social function atau fungsi sosial dari narrative text ini adalah untuk menghibur orang-orang yang membacanya atau yang mendengarnya, atau memberikan nilai moral atau moral value kepada pembacanya. There are kinds of narrative text. Jadi ada beberapa jenis-jenis dari narrative text ini, seperti fairy tales, fables, legends, myth, adventure story, folk tales, and etc. Seperti yang saya sebutkan tadi adalah Maling Kundang berarti termasuk dalam legenda. And how about generic structure of narrative text? Jadi struktur generik dari narrative text ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah orientation, kemudian yang kedua adalah complication, yang ketiga adalah resolution, dan yang keempat adalah reorientation. Yang keempat ini adalah bersifat optional, boleh ada dan boleh tidak. Yang pertama kita akan bahas tentang orientation. Orientation ini adalah di awal sebuah kalimat, dan ini adalah menceritakan tentang set the scenes, where and when the story happens, introduce the participant of the story. Jadi orientation ini adalah lebih kepada pengenalan dari partisipan-partisipan atau siapa saja pelaku-pelaku dalam cerita itu. Scenes-nya, kemudian bagaimana tempat dan di mana kejadian dari cerita tersebut. Kemudian yang kedua adalah complication. Tells the beginnings of the problem, which leads to the crisis or climax of the main participants. Jadi di bagian complication ini adalah lebih menceritakan tentang problemnya seperti apa, ya. Bagaimana kejadiannya, kemudian bagaimana klimaks atau bagaimana akhir dari cerita itu, the story. Kemudian yang ketiga adalah resolution. The problem or the crisis is resolved either in a happy ending or in a sad endings. Jadi dalam resolution ini adalah menceritakan tentang bagaimana persoalan itu terselesaikan, baik hasilnya happy, senang ataupun sedih. Kemudian yang keempat, reorientation atau di sini bersifat optional, bisa ada dan bisa tidak. This is a closing remarks to the story and it is optional. It consists of moral value, advice or teaching from the writer. Okay, resolution ini boleh ada dan boleh tidak, dan ini adalah berisi tentang pelajaran tentang moral value, saran-saran atau pembelajaran dari penulis apa yang ingin penulis sampaikan. Baik, berikutnya kita masuk kepada lanjut feature-nya atau ciri kebahasaannya. Yang pertama adalah past tense atau bentuk lampau seperti learned, studied, seen, and etc. Kemudian yang kedua, adverb of time, kata keterangan waktu seperti once upon a time, one day, etc. Kemudian yang ketiga, time conjunction seperti when, then, suddenly, etc. Yang keempat itu adalah specific character seperti Cinderella, Snow White, Maling Kundang, etc. And then number 5, action verb seperti kill, play, walk, etc. Dia menggunakan kata kerja bentuk yang kedua. Kemudian yang keenam, direct speech atau kalimat langsung, ya, seperti Snow White say, my name is Snow White. The direct speech use present tense, ya. Jadi untuk direct speech ini atau kalimat langsung ini menggunakan simple present tense, ya. And then this is the example of narrative text. Kita masuk kepada contoh. Di dalam contoh ini saya memberikan sebuah teks naratif atau narrative text, yaitu berjudul Snow White. Oke, di situ diperhatikan ada title Snow White, kemudian ada orientation.
Orientation itu letaknya di awal sebuah teks atau paragraf yang pertama, kemudian ada complication, dan yang terakhir ada resolution. Nah, itu adalah generic structure-nya ya, atau struktur generik dari naratif teks. Orientation itu adalah dia menceritakan tentang set ya, tentang settingnya seperti apa ceritanya, kemudian di mana dan kapan cerita itu terjadi, dan memperkenalkan partisipan di dalam story itu atau siapa saja yang ada di dalam cerita itu. Kemudian yang kedua, kita masuk pada complication. Complication ini adalah bagaimana awal dari problem atau masalah dari cerita itu atau naratif teks itu. Kemudian yang terakhir adalah resolution. Resolution itu adalah problem atau masalahnya itu dipecahkan atau diselesaikan. Baik itu gembira atau happy, baik itu dalam cerita yang sedih, ending yang sedih. Dalam cerita Snow White ini tidak ada reorientation ya. Reorientation ini optional sifatnya, boleh ada dan boleh tidak. Di dalam reorientation ini adalah menceritakan tentang nilai moral atau moral value atau pelajaran moral atau moral lesson atau nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran yang ingin penulis sampaikan. Untuk ciri kebahasanya, coba kalian melihat atau mencari sendiri seperti apa saja yang menjadi ciri-ciri kebahasaan dari cerita tersebut. Saya memberikan contoh yaitu tentang past tense. Jadi cerita ini adalah cerita masa lampau, maka kata kerja yang menggunakan adalah simple past tense seperti live, ning, dan sebagainya. Yes, demikianlah penjelasan sedikit tentang contoh dari naratif teks. Semoga teks ini berguna untuk kalian semua. Oke everyone, kalian sudah mempelajari beberapa poin dari naratif teks. Kemudian adalah tugas kalian untuk mengerjakan tugas-tugas berikut ini. Oke, kalian perhatikan teks yang saya berikan berikut ini, boleh di pause ya. Setelah kalian memperhatikan teks ini, jawablah 5 pertanyaan yang saya berikan. The first one, what is the story about? The second one, who are the characters in the story and where did the story take place? Number 3, what is the problem in the story? Number 4, how is the resolution of the story? And number 5, what can you get from the story? Oke, ada 5 pertanyaan itu dijawab di buku tugas kalian atau memberikan komentar di bawah. Alright student, this is about narrative type. Thank you for your attention. Don't forget to practice your English every day because practice makes perfect. See you next time.